Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. As-salatu afdalus salawat wassalamu atammut taslimat ala nabiyil mab'uts birrahmat. Ya Rabbana lakal hamd hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini, itulah kata atau kalimat yang sepantasnya meluncur dari lisan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salam serta salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana atas perjuangan beliau sehingga sampai saat ini kita semua masih dapat merasakan indahnya hidup berislam. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takwa yang sesungguhnya, takwa yang bukan hanya sekedar di bibir saja, takwa yang terasa di dalam dada, takwa yang membuat kita takut untuk berbuat dosa, bukan karena takut dilihat oleh manusia, tapi karena kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada pagi yang berbahagia ini, takbir berkumandang. Di pagi hari yang berbahagia ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memenuhi langit, memenuhi dada kita. Tapi di balik takbir itu ada yang diam-diam pergi, jamaah sekalian. Siapa itu? Ia adalah Ramadan yang sudah pergi. Bukan sebentar lagi, bukan hampir, tapi dia benar-benar sudah pergi. Tamu yang mulia yang dalam setahun sudah meninggalkan kita, dan kita tidak bisa memanggilnya kembali. 1 bulan yang lalu mungkin ada di antara kita yang berjanji bahwa Ramadan ini akan berbeda, Ramadan ini akan lebih khusyuk, Ramadan ini akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini akan lebih rajin ke masjid.
Tapi yang terjadi jamaah sekalian, tarawih kita tinggalkan karena lelah. Quran kita buka tapi tidak kita selesaikan. Doa yang sudah kita tunda terus kita tunda sampai Ramadan berlalu begitu saja. Dan sekarang kita yang hadir di tempat yang penuh berkah ini, dengan baju terbaik kita, dengan baju baru kita merayakan kemenangan hari raya Idul Fitri. Tapi kemenangan apa jamaah sekalian kalau kita sendiri tidak yakin bahwa kita benar-benar sudah berjuang? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu bahwa apakah umur kita akan bertemu dengan Ramadan lagi. Kita tidak tahu bahwa apakah umur kita akan sampai ke sana lagi. Dan kalaupun umur kita saja kita tidak tahu, bagaimana lagi umur orang-orang yang paling kita cintai. Khatib ingin bertanya kepada jamaah sekalian, di manakah orang tua kita saat ini? Kalau mereka masih hidup, maka pulanglah jamaah sekalian, ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya yang mungkin tidak sekuat dulu lagi. Tatap matanya jamaah sekalian, karena kita tidak tahu bahwa lebaran yang akan datang kesempatan itu masih ada. Kita tidak tahu apakah pelukan kita hari ini adalah yang terakhir atau bukan jamaah sekalian. Hari ini mereka masih ada, maka janganlah engkau sia-siakan kesempatan itu. Tapi kalau mereka masih ada, sudah pergi jamaah sekalian, mereka di sana hanya bisa menunggu dan tidak bisa lagi berdoa untuk diri mereka sendiri. Yang tersisa hanyalah satu harapan jamaah sekalian. Semoga anak-anak yang mereka tinggalkan masih mengingat mereka, masih senantiasa mendoakan mereka selama Ramadan yang baru saja pergi ini. Sudahkah kita mendoakan mereka? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib titipkan dua pertanyaan ini di hati kita semua. Kalaupun hari ini adalah hari terakhir kita bertemu dengan orang tua, sudah cukupkah kasih sayang yang selama ini kita berikan kepadanya? Yang kedua, dan setelah Ramadan pergi hari ini, apakah ada yang berubah dari diri kita? Ataukah kita akan kembali menjadi orang yang sama seperti sewaktu Ramadan, sebelum datangnya Ramadan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib ingin menceritakan tentang sebuah kebiasaan yang hampir semua dari kita lakukan setiap Ramadan. Setiap tahun ketika Ramadan datang, kita menyambutnya dengan semangat yang luar biasa. Hari pertama puasa, masjid penuh, tarawih malam pertama sampai melebar ke teras-teras masjid. Semua orang datang, semua orang khusyuk, semua orang membawa tekad yang kuat. Tapi coba kita ingat jemaah sekalian, di minggu ketiga Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, masjid sudah mulai berkurang. Yang dimana di 10 terakhir malam Ramadan seharusnya paling berharga, yang paling mulia, yang Allah janjikan ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Justru banyak di antara kita malah sibuk berbelanja bagi lebaran, sibuk menyiapkan makanan, sibuk pulang kampung, sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda, tapi ternyata kita dahulukan. Di malam-malam itu pergi begitu saja. Khatib tidak menghakimi jamaah sekalian, karena khatib pun tidak lepas dari semua itu. Tapi inilah yang khatib tanyakan kepada kita bersama, apakah kita sadar bahwa kita mungkin baru saja melewatkan sesuatu yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung, itu lebih dari 83 tahun. Mungkin lebih panjang dari seluruh umur kita di dunia ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Yang di mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan kita tidak tahu malam mana. Kita hanya tahu bahwa ia ada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Pertanyaannya jamaah sekalian, malam itu sudah lewat, apakah kita ada di sana? Apakah kita berjaga? Apakah kita berdoa kepada Allah? Ataukah kita hanya tertidur lelap? Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sering kita lupakan setiap kali Ramadan datang dan pergi. Kita lupa bahwa tidak semua orang yang memasuki bulan Ramadan tahun ini akan keluar dari Ramadan tahun ini dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salaha qabla an yughfara lah." Bahwa sungguh hina seseorang yang masuk ke dalam Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu sebelum dosanya diampuni. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib ingin kita tidak menjadi orang itu jamaah sekalian. Kita tidak ingin menjadi orang yang Ramadannya berlalu tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Yang salatnya ada tapi hatinya tidak hadir. Yang puasanya lengkap tapi lisannya masih menyakiti hati orang lain. Yang tubuhnya ada di masjid tapi pikirannya ada di mana-mana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan ampunan, tapi ampunan itu tidak turun begitu saja. Ia akan turun kepada orang yang sungguh-sungguh memintanya, yang datang kepada Allah dengan hati yang remuk, yang sadar bahwa tanpa ampunan Allah tidak ada tempat yang layak baginya kecuali neraka. Dan kita sudah pernah meminta itu di Ramadan ini dengan sungguh-sungguh tentunya. Khatib ingin bicara tentang sesuatu hal yang sangat dekat, sangat pribadi. Coba kita mengingat kembali jamaah sekalian, kapankah kita terakhir menangis karena Allah? Bukan menangis karena musibah, bukan menangis karena kehilangan sesuatu, bukan menangis karena tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, tapi menangis karena benar-benar merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena sadar bahwa betapa besar dosa yang telah kita lakukan. Menangis karena kita rindu dengan Allah, karena merasa jauh darinya, karena ingin kembali dekat dengannya. Kapankah terakhir itu terjadi? Banyak dari kita mungkin kesulitan untuk mengingatnya kapan. Mungkin sudah lama, mungkin sangat lama, mungkin sudah bertahun-tahun. Mungkin kita tidak pernah benar-benar menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu bukan hal yang kecil jamaah sekalian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu kedua matanya meneteskan air mata. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin kembali kepada pertanyaan tentang orang tua, karena ada yang khatib ingin sampaikan lebih dalam lagi. Banyak dari kita tumbuh dengan orang tua yang tidak sempurna. Ada bapak yang jarang di rumah karena terlalu sibuk bekerja. Ada ibu yang kadang berkata kasar karena terlalu lelah mengurus segalanya sendiri. Ada orang tua yang tidak paham agama, yang mungkin jarang mengajak kita untuk ke masjid, yang mungkin tidak tahu bagaimana cara mendidik anak yang dengan benar. Dan karena itu tanpa sadar ada di antara kita yang menyimpan ganjalan, menyimpan sedikit rasa kecewa, menyimpan luka kecil yang tidak pernah benar-benar sembuh.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin tanyakan satu hal kepada kita semua. Ketika bapak kita pergi pagi-pagi, sebelum kita bangun dan sepulang malam setelah kita tidur, apakah kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, untuk siapakah sebenarnya ia melakukan semua itu? Ketika ibu kita terlihat lelah, terlihat tua, terlihat tidak punya banyak waktu untuk bicara, apakah kita pernah berpikir bahwa mungkin justru karena kitalah dia menghabiskan semua waktunya itu? Mereka memang tidak sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tapi satu hal yang hampir pasti semua orang tua di dunia ini adalah mereka mencintai anak-anaknya dengan cara mereka sendiri, diam-diam, tanpa terlalu banyak mengucapkannya, karena bagi mereka cinta itu ditunjukkan lewat kerja keras, lewat pengorbanan, lewat doa-doa yang mungkin kita tidak pernah tahu mereka panjatkan setiap malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah berbuat baik kepada orang tua itu diletakkan langsung setelah perintah untuk tidak menyembah selain Allah. Tidak ada jarak di antara keduanya, seolah-olah Allah ingin mengatakan, setelah kewajibanmu kepadaku, kewajiban pertamamu adalah kepada kedua orang tua. Bukan setelah kamu kaya, bukan setelah kamu sukses, bukan setelah kamu sempat, tapi sekarang jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu hal yang ingin khatib ceritakan yang mungkin sudah pernah kita dengarkan, bahwa di dalam riwayat yang sangat terkenal, salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Ketiga kalinya sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Keempat kalinya sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Bapakmu." 3 kali ibu disebut sebelum bapak. Khatib ingin kita renungkan bersama, mengapa ibu disebut 3 kali jemaah sekalian? Karena ada 3 hal yang kita tidak akan bisa balas sepanjang hidup kita di dunia ini. Yang pertama adalah dia mengandung kita selama 9 bulan dengan segala beratnya. Yang kedua, dia melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Dan yang ketiga adalah dia menyusui dan menjaga kita di saat kita paling tidak berdaya, di saat kita belum bisa berbuat apa-apa untuk membalas kebaikannya. Dan sekarang ketika kita sudah besar jamaah sekalian, sudah bisa bekerja, sudah punya uang sendiri, sudah punya keluarga sendiri, berapa seringkah kita menelponnya? Berapa seringkah kita datang untuk menjenguknya? Berapa seringkah kita duduk di sebelahnya hanya untuk menemaninya, tanpa agenda, tanpa tujuan, karena hanya ingin bersamanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan dan orang tua kita semakin hari semakin tua. Rambutnya semakin putih, jalannya semakin pelan, pendengarannya semakin berkurang. Tubuhnya yang dulu kuat, yang dulu kita andalkan, kini semakin rapuh. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin bicara tentang sesuatu yang berat tapi harus disampaikan, tentang orang tua yang sudah pergi. Khatib tahu di antara jamaah sekalian yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini, ada yang kehilangan orang tuanya baru-baru ini. Mungkin di tahun ini, mungkin di bulan ini,
Mungkin bahkan di tengah Ramadan yang baru saja kita lalui. Dan ada yang kehilangan mereka sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi rasa kehilangannya tidak pernah benar-benar pergi. Karena begitulah kehilangan orang tua jamaah sekalian. Ia tidak hilang seiring waktu. Ia hanya berubah bentuk. Kadang ia datang saat kita memasak masakan kesukaan mereka. Kadang ia datang di saat kita mendengarkan lagu yang dulu sering mereka nyanyikan. Kadang ia datang tiba-tiba tanpa alasan di momen yang paling tidak kita duga-duga. Di pagi hari yang berbahagia ini, di antara takbir dan keramaian lebaran ini, mungkin ada yang merasakannya lagi. Khatib ingin hadirin jamaah sekalian tahu satu hal, bahwasanya mereka yang sudah pergi, mereka ada di alam barzah, dan di sana mereka tidak bisa lagi untuk beramal. Pintu amal mereka sudah tertutup. Satu-satunya pintu yang masih terbuka untuknya adalah doa dari anak-anak yang soleh. Sedekah yang kita kirimkan atas nama mereka, kebaikan yang kita lakukan dan kita hadiahkan pahalanya untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata banu Adam, inqata anhu amalu illa min salatin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila anak cucu Adam telah mati, maka akan terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama ialah sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Itulah kita. Itulah peran kita. Bukan hanya ketika mereka masih hidup jamaah sekalian, tapi justru setelah mereka pergi, disitulah peran kita yang paling berharga dimulai. Bayangkan jamaah sekalian, di sana dalam kegelapan dan kesepian alam kubur, tiba-tiba ada cahaya yang menjadi cahaya yang sangat berarti bagi mereka. Cahaya itu karena anak-anaknya baru saja membacakan Al-Fatihah untuknya. Hanya itu jamaah sekalian, hanya Al-Fatihah yang kita baca selesai dalam hitungan detik, tapi bagi mereka di sana itu bisa menjadi cahaya yang sangat berarti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama Ramadan yang baru saja pergi ini, berapa kali kita benar-benar berhenti duduk dan mendoakan mereka. Bukan sekedar terlintas di pikiran kita, tapi benar-benar berdoa dengan khusyuk menyebut nama mereka, memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka jamaah sekalian. Kalau belum, hari ini masih ada waktunya. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat Idul Fitri, takbiran selesai, kita pulang, kita makan ketupat, kunjungi keluarga, foto-foto, dan besoknya masjid yang kemarin penuh kembali menjadi sepi. Mushaf Al-Quran yang kemarin kita buka setiap hari kini kembali berdebu. Doa yang kemarin rutin kita panjatkan kembali terlupakan. Seolah Ramadan adalah pertunjukan sementara. Dan setelah layarnya turun, kita kembali menjadi diri kita yang sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin tanyakan dengan jujur, apakah Ramadan ini benar-benar mengubah kita, ataukah hanya menjalaninya karena memang sudah waktunya dan melupakannya begitu saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Jangan seperti orang yang sudah susah payah memintal benang yang kuat lalu diurai lagi. Jangan seperti orang yang sudah berjuang keras di Ramadan ini, membangun dirinya di Ramadan ini, lalu semuanya dibongkar setelah selesai lebaran. Khatib tidak mengatakan kita harus terus berpuasa seperti di bulan Ramadan. Kita tidak diwajibkan untuk itu. Tapi ada satu hal yang khatib
harap bisa kita jaga. Satu saja, tidak perlu banyak jamaah sekalian. Jagalah satu kebaikan baik di bulan Ramadan ini. Kalau selama Ramadan jamaah sekalian berhasil sholat subuh di masjid berjamaah, maka jagalah itu. Kalau selama Ramadan hadirin berhasil membaca Al-Quran setiap hari walau hanya beberapa ayat, maka jagalah itu. Kalau selama Ramadan hadirin jamaah sekalian lebih sering berdoa, lebih sering mengingat kepada Allah, maka jagalah itu jamaah sekalian. Karena Rasulullah pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten dilakukan meskipun hanya sedikit. Sedikit tapi konsisten itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang banyak tapi tidak bertahan jamaah sekalian. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah di penghujung khutbah pertama ini, khatib ingin membawa kita pada satu gambaran. Bayangkan seseorang yang hadir hari ini, duduk di saf ini, dia datang dengan baju barunya, bertakbir bersama jamaah lainnya. Dia mendengarkan khutbah ini dan mungkin di dalam hatinya ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang tersentuh. Tapi kemudian dia pulang dan sore harinya semuanya kembali seperti biasa lagi. HP-nya kembali dia pegang seharian. Orang tuanya kembali dia hubungi. Kembali dia hubungi kalau dia ada perlu. Salatnya kembali dia kerjakan terburu-buru. Al-Qur'annya kembali berteduh di rak buku. Dan Ramadan berikutnya datang lagi dan siklus itu terus berulang. Khatib tidak ingin itu terjadi jamaah sekalian. Tidak pada kita, tidak pada orang-orang yang kita cintai. Karena kemungkinan yang tidak boleh kita abaikan, Ramadan berikutnya mungkin tidak akan kita temui. Mungkin kita tidak akan ada lagi di sini. Mungkin orang-orang yang duduk di sebelah kita pagi ini tidak akan ada lagi di lebaran berikutnya. Dan kalau itu terjadi jamaah sekalian, yang tersisa hanya satu pertanyaan, apakah yang sudah kita persiapkan untuk itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Orang yang cerdas jamaah sekalian bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling sukses, bukan orang yang paling terkenal jamaah sekalian, tapi orang yang cerdas adalah orang yang paling siap untuk mati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi orang yang cerdas itu. Orang yang tidak menunggu Ramadan berikutnya untuk berubah. Orang yang tidak menunggu tua untuk bertaubat. Orang yang tidak menunggu orang tua pergi untuk menyadari betapa kita mencintai mereka. Perubahan itu dimulai hari ini, di pagi hari yang mulia ini, di momen yang tidak akan pernah terulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan yang telah berlalu. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lampau. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan lebih baik daripada hari ini. Dan semoga orang-orang yang kita cintai, yang sudah lebih dahulu pergi, mendapatkan cahaya dan ketenangan dalam kubur mereka atas doa-doa yang kita kirimkan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والاكرام وتبارك اسم الصحابه رسول الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senantiasa memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ibadah sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya marilah kita menundukkan mata hati dan mata kepala kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah orang tua kami ya Allah. Ampunilah saudara-saudara kami ya Allah yang telah mendahului kami. Jadikanlah kuburan mereka seperti taman-taman surgamu ya Allah. Dan pertemukanlah kami dengan mereka di surgamu yang kekal abadi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan yang telah berlalu. Kami rindu dengan bulan Ramadan. Kami bahagia bertemu dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Terimalah puasa kami, terimalah tarawih kami, terimalah doa-doa kami ya Allah. Meskipun kami tahu semua itu masih jauh dari sempurna. Ya Allah, ya Rabbi, pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih dekat denganmu ya Allah, dalam keadaan lebih pantas untuk mendapatkan ampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Jadikanlah kami anak-anak yang tahu berterima kasih kepada orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan mereka, baik mereka masih hidup di dunia ataupun mereka telah pergi di dunia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.